Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Jumpa lagi dengan channel kurang cerdas tetapi tidak kurang waras, dan tentunya insya Allah tidak juga kurang cerdas. Selamat datang dan selamat menikmati video-videonya Guru Tigarut, terkhusus kepada yang bukan para termul. Yang para termul, klik Anda hanya menaikkan algoritma video ini. Jadi kalau Anda cerdas jangan ditonton, apalagi komentar. Tapi kalau termul mau mencoba untuk sedikit lebih cerdas, silahkan ditonton ya sampai akhir. Insya Allah mendapatkan pencerahan kalau disimak itu juga ya. Tuh ada komentar-komentar tuh, paling sering komentar cuman namanya saya tidak tahu siapa itu ya. Di dalam komentar itu bahasanya template sekali. Apabila sesuatu itu dibahas dengan mata yang dengki begitu ya, dengan hati yang iri dengki, maka semuanya akan terlihat salah. Kira-kira begitulah. Jadi menuduh saya itu iri dengki terhadap Jokowi atau selainnya begitu, para termul. Padahal dia tidak pernah sadar mungkin ya. Mungkin yang ada itu dia iri dengki juga sama Mas Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah makanya permasalahan iri dengki dan lain sebagainya ya, permasalahan adab-adab seperti itu jangan dibawa-bawa saat kita itu sedang berdialektika intelektual. Karena berdialektika intelektual itu yang dibahas adalah permasalahannya. Jadi yang kita bahas itu adalah substansi permasalahan yang dibicarakan. Oke lah ya, saya tidak mau curhat. Karena kadang-kadang komentar itu ada yang apa ya, ada yang menggelitik saja begitu. Nah kali ini kita akan membahas siapa ini, Mas Roy yang melaporkan Lecumanan dan Rismon. Nah cuman Lecumanan kita kesampingkan dulu lah ya, kita bahas Rismonnya saja dulu. Ini live press conference dan saya mereaksinya saat ini belum selesai, jadi masih live-nya begitu. Kemarin ada yang merekomendasikan langganan YouTube Premium dong. Masa YouTuber ada iklannya begitu. Pikir-pikir iya juga ya. Makanya insya Allah ini nggak bakal keluar iklannya, jadi saya bisa mereaksi langsung. Nah, Respon ini kasihan ya. Jadi dia itu bermimpi untuk keluar dari permasalahan Jokowi ini karena mengikuti Jamada Girsang ya, dengan alasan kata Jagir nih, ini adalah perkara yang ada ujungnya begitu. Kalau mendapatkan RJ, tapi kalau tidak mendapatkan RJ nggak ada ujungnya. Tapi ternyata kenyataannya berbalik ya. Jadi Jagir itu udah mafia kasus dalam hal ini, maklar begitu. Dia sendiri yang ngomong ya, eagle kan, melihat dari atas. Kalau ada mangsa dia comot. Tidak memiliki integritas sebagai seorang pengacara. Tapi ternyata langkahnya salah begitu. Ya, sebagaimana kata Jagir ya, itu sah-sah saja, betul. Tetapi itu menunjukkan bagaimana karakter seseorang. Jadi tidak ada integritas. Ya saya tidak mau bawa-bawa apa yang ada di belakangnya lah ya, agama, ras dan lain sebagainya. Menurut saya dalam hal ini itu sedikit tidak relevan. Baiklah, supaya tidak berlama-lama ya ini. Jadi momon itu kasihan banget. Kita akan mendengarkan langsung saja ini. Apabila di tengah-tengahnya ada yang perlu kita reaksi, kita akan reaksi. Check it out. Oke, kawan-kawan semua, terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua. Di sini ada Mas Roy Suryo, Mas Roy. Siap. Ada Abdul Ghafur Sangaji, kemudian ada Subhan Palal, ada Michael Sinaga. Nah ini Mas Roy akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan kemarin, yaitu melaporkan dua orang, ya, bukan dua orang termul, dua orang. Nah, dua orang ya, dua orang, satu namanya Lecumanan. Jadi Lecumanan itu adalah salah satu pelapor Roy Suryo, Dr. Tifa dan lainnya, dan dia melaporkan pasal 160 KUHP, itu tentang pasal penghasutan, dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 2024 tentang ujaran kebencian. Dan Mas Roy kemudian sama Dr. Tifa dan lain sebagainya itu dikenakan pasal 28 ayat 2. Sementara di klaster 1 ada Rizal Fadila,
kemudian ada Kurnia Triroyani, dan ada Rustam Effendi dikenakan pasal 160. Dua-duanya ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Nah, ternyata Mas Roy nanti akan jelaskan bahwa pelaporan tersebut tidak berdasar sesungguhnya. Karena mereka mengatakan bahwa Pradi Bersatu sebagai sebuah entitas yang bukan manusia merasa disakiti, merasa dirugikan, kan nggak masuk akal. Tetapi toh diterima oleh penyidik dan kemudian menjadi sebagian dari penetapan tersangka tersebut selain laporan Pak Jokowi sendiri. Nah, yang kedua. Baik, nah itu harus dilihat ya, penyidik di sini tidak paham hukum sama sekali. Tidak. Ini siapa yang berkonflik sebetulnya dalam hal ini kan? Kalau misalkan Pradi Bersatu mengatakan sakit hati, dia bukan ras dan sebagainya dan lain sebagainya, sebagaimana ada di dalam undang-undang. Jadi sekali lagi, kalau ini sampai diterima ya, dan katanya memang diterima, menyatakan Polda Metro acak-acakan dengan mengatakan semua laporan harus diterima ya. Itu kalau misalkan kita punya kucing ya, terus kucingnya disebut jelek begitu, atau punya anjingnya disebut jelek, kemudian mengatakan, oh itu sudah menghina anjing saya, kenapa anjing saya jadi sakit hati? Diterima kan, edan. Padahal kalau ada anjing dibegitukan, itu masih mending karena anjing itu hewan. Lah Pradi Bersatu apaan? Ya, hewan aja bukan. Terima laporannya. Edan sudah. Edan adalah sahabat baik Mas Roy, ya, masih sahabat baik, walaupun sering mengkritik Rismond Hasiholan Senipar. Itu juga dilaporkan, tapi dalam kasus yang berbeda, yang nanti Mas Roy yang akan menjelaskan. Untuk selanjutnya, barangkali Mas Roy akan menjelaskan. Gafur dulu aja. Oh, Gafur dulu ya. Untuk selanjutnya Mas Gafur akan menjelaskan apa dasar-dasar hukum pengaduan tersebut, baik terhadap Lecumanan dari Pradi Bersatu maupun terhadap Rismond Sianipar. Silakan Mas Gafur. Ya, terima kasih Bang Refli. Silakan. Ini kami sepakat menyebutnya pengacara pucuk. Pengacara yang lagi dipucuk daun bagaikan ulat yang lagi naik daun. Oke. Silakan. Terima kasih Mas Roy. Bang Refli. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi perlu saya sampaikan informasi kepada publik bahwa semalam sampai jam 2 dini hari ya Mas Roy ya. Itu baru selesai Mas Roy sebagai prinsipal dari kami selesai membuka LP terhadap 2 orang. Satu diehard pendukungnya Pak Jokowi, satu lagi adalah orang yang berpindah dari perjuangan ini kemudian memilih untuk bergabung dengan kelompok mereka, yaitu Rismond. Jadi ada 2 orang yang dilaporkan Mas Roy. Itu laporannya dibuka sekitar mungkin jam 7 malam atau jam 8 malam sekira itu sampai mungkin sekitar jam 2 atau jam 3 pagi ya, di dini hari ya. Nah, yang dilaporkan itu pertama Lecumanan. Lecumanan dilaporkan dengan pasal 394. Pasal 394 itu adalah memasukkan suatu keterangan yang diduga keterangan palsu di dalam suatu akta otentik dengan ancaman pidana 7 tahun, dan akibat dari memasukkan suatu keterangan yang diduga palsu dalam suatu akta otentik yang kemudian merugikan kepentingan hukum seseorang. Apa peristiwa hukumnya? Peristiwa hukumnya adalah Lecumanan pada tanggal 26 April tahun 2025 membuka LP di Polres Jakarta Selatan dengan 2 pasal. Pasal pertama adalah pasal 160 KUHP, yaitu penghasutan, dan pasal kedua adalah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian berdasarkan SAR, ya, yaitu ada sara, suku, dan sebagainya. Dan atas dasar LP Lecumanan itu ada penetapan tersangka di klaster 1 dan klaster 2. Klaster 1 itu ditetapkan dengan pasal 160, yaitu adanya penghasutan, dan kemudian di klaster 2 yaitu adalah Mas Roy itu ditetapkan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Apa yang diduga palsu dari keterangan atau dari laporannya Lecumanan? Yang diduga palsu adalah adanya konstruksi peristiwa hukum bahwa Lecumanan melaporkan kepada Polres Jakarta Selatan sehingga para tersangka ini ditetapkan sebagai tersangka, yaitu penghasutan ujaran kebencian dengan korban adalah Pradi Bersatu. Ya. Jadi di berbagai kesempatan kami berdebat dari televisi ke televisi, juga Sekjen Pradi Bersatu maupun juga Ketua Pradi Bersatu telah menegaskan bahwa korban dalam perkara penelitian ijazah Pak Joko Widodo itu adalah Pradi Bersatu.
Ini kan konyol ya. Kalah debat lapor ke polisi. Dan ini harus diketahui ya. Pride Bersatu itu betul tadi kata Mas Refli Harun. Ini adalah sebuah organisasi yang tidak punya perasaan. Kemudian kalau misalkan memang ada permasalahan di situ nanti, misalkan ya Pride Bersatu dihina, kemudian ada yang merasa terhina begitu, seharusnya orangnya yang melaporkan, bukan atas nama Pride Bersatu. Ya apa sih? Pride Bersatu itu hewan saja kagak begitu. Ya masih mending tadi kasus yang saya katakan, kalau misalkan ada orang punya anjingnya jelek, kemudian dikatakan anjing lu jelek banget begitu. Terus lapor ke polisi, Pak polisi, saya sakit hati. Kenapa? Bukan saya, anjing saya sakit hati karena disebut jelek sama orang itu. Diterima sama polisi, itu kan gak waras. Tapi masih mending daripada yang menjadi korban Pride Bersatu. Apaan Pride Bersatu itu? Entitas apaan dia itu? Ya, ada-ada aja. Aduh, diterima lagi sama Polda Metro itu. Edan. Kami setelah melakukan pengkajian yang cukup dalam, kami menemukan bahwa ini memang ada unsur kesengajaan. Kesengajaan untuk memaksakan LP itu, karena Lecumanan melaporkan pada tanggal 26 April, baru kemudian diikuti oleh Pak Jokowi pada tanggal 30 April. Jadi sebetulnya yang membuka LP itu bukan Pak Jokowi duluan, tetapi yang membuka itu adalah relawan-relawan Pak Jokowi, termasuk pendukung-pendukung Pak Jokowi. Kami menduganya adalah sengaja dipaksakan oleh Lecumanan dan teman-teman yang lain supaya pasal-pasal itu masuk sehingga mungkin perkara ini bisa naik kepada perkara pidana. Seharusnya kalau mereka mau mengatakan bahwa Pride Bersatu adalah korban dari hasil penelitian ijazah Pak Joko Widodo, pertanyaan kita kepada mereka, dan ini akan dikaji dan ini adalah materialnya secara hukum, apakah Pride Bersatu itu adalah korban dari penghasutan dan ujaran kebencian? Karena di dalam konstruksi hukum pidana, penghasutan maupun juga ujaran kebencian itu direspon oleh seorang makhluk hidup, bukan hewan tapi manusia. Ya, jadi ketika seseorang itu dikatakan menghasut, maka ada 3 unsur di situ. Pertama, ada orang yang menghasut. Kedua, ada perbuatan yang menghasut. Dan yang ketiga, ada orang yang menjadi korban, kemudian korban penghasutan dan melakukan suatu tindak pidana. Loh, ini ada badan hukum yang kalau istilah kita bicara ilmu biologi lah, ini kan benda mati gitu loh. Kok bisa menjadi korban dari suatu kajian ilmiah tentang ijazah Pak Joko Widodo? Dan setelah kami berdialog, berdiskusi, menguraikan peristiwa hukumnya dengan penyidik Polda Metro Jaya, makanya kemudian alhamdulillah adalah diterima LP-nya. Nanti ditunjukkan oleh Mas Roy ya. Siap. Jadi itu yang kami ingin kirim pesan, bahwa seseorang ketika ingin melaporkan orang lain, apalagi dalam peristiwa yang besar seperti ini, menyita perhatian publik, membuat gaduh satu negara, itu tentu prinsip kehati-hatian dan kajian hukum harus dilakukan secara cermat. Jangan karena emosional, jangan karena ingin buru-buru mempolisikan seseorang, akhirnya yang terjadi adalah ya sudah, kita paksakan sesuatu, kemudian sesuatu itu secara kajian hukum itu ternyata tidak masuk di dalam konstruksi hukum pidana yang sebenarnya. Bahwa kok ada badan ataupun lembaga yang itu bukan makhluk hidup, itu hanyalah satu entitas hukum di dalam hukum perdata yang kita sebut dengan badan hukum atau repersun, kemudian bisa menjadi korban. Nah, ini yang kemudian menarik untuk kemudian nanti ke depan akan menjadi bahan penyelidikan dan penyidikan. Itu yang laporan pertama. Baik, sebentar. Itu yang salah satu Pak Abdul Ghafur Sangaji di sini tidak menyentil kepolisian sama sekali. Saya mau tegaskan ini, kepolisian bego ya, dalam hal ini Polda Metro bego sebego-begonya. Ini kan salah satu pintu terdepan, pintu utama. Apakah seseorang itu layak untuk kemudian di BAP, kemudian diperiksa, kemudian nanti apalagi sampai persidangan dan sebagainya. Ya, ini pintunya di sini. Jadi tidak semua laporan, semua laporan harus saya terima. Ya kan mereka belajar hukum, tahu materinya di mana, apakah deliknya itu terjadi atau tidak. Kemudian unsur-unsurnya itu apakah bisa sekiranya nanti diajukan atau tidak. Ya itu kan di situ. Itu mah udah jelas ya, jelas. Belajar filsafat dikit lah itu. Ya, filsafat itu dasar dari semua ilmu, tidak terlepas dari hukum. Karena itu nanti turunannya juga begitu. Hukum itu turunan dari filsafat juga. Kesian. Terhadap Lecumanan. Jadi hanya satu pasal, dan ancaman pidananya terhadap pasal 394, ancaman pidananya adalah 7 tahun penjara. Peristiwa yang kedua dilaporkan kepada mantan sahabat ya, Mas Roy ya. Mantan pejuang juga di dalam perjuangan ini, yaitu Rismon Hasyolan Sianipar, dilaporkan dengan 2 pasal pidana, yaitu 343 KUHP, kemudian pasal
434 KUHP yaitu fitnah, dan yang kemudian adalah 438 yaitu persangkaan palsu. Ya, apa peristiwanya? Peristiwanya adalah pada tanggal 5 Juni dan ini dilakukan secara berlanjut atau di dalam ilmu hukum disebut sebagai forgesit handling. Jadi ada perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Rismon dari tanggal 5, tanggal 6 dan tanggal 7 Juni 2026, yaitu secara terangan di podcast milik pribadinya Baligi Academy itu melakukan fitnah yang sangat luar biasa sehingga juga menimbulkan persangkaan-persangkaan palsu, yaitu terkait dengan polemik yang sebenarnya telah mendapatkan suatu keputusan hukum yang ingkrah, yaitu polemik soal pencatatan aset di Kementerian Pemuda dan Olahraga pada saat Mas Roy menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Dan dari peristiwa hukum tanggal 5, tanggal 6 dan tanggal 7 itu, Rismon seperti membuat serial-serial. Ya, ada panci lah, ada kasur 175 juta lah, kemudian dia juga mempersoalkan pemancar antena lah, segala macam. Dan terhadap apa yang disampaikan Rismon itu pada sesungguhnya, pada yang kenyataannya peristiwa tersebut telah selesai. Jadi Rismon kami duga telah melakukan fitnah-fitnah yang luar biasa terhadap Mas Roy, dan itu fitnah-fitnah justru di luar persoalan sesungguhnya, yaitu ijazah yang hari ini belum mendapatkan kepastian hukum juga terkait dengan posisi berkas perkara gitu. Kalau Rismon ingin fokus untuk membela Pak Jokowi, ya sudah, kami menghargai ada penulisan buku itu, tetapi jangan kemudian membuat satu konten, membuat satu narasi di luar persoalan yang sesungguhnya yang pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Betul. Jadi Rismon telah melakukan fitnah secara berlanjut dari tanggal 5, tanggal 6 dan tanggal 7 bulan Juni 2026. Dan yang baik, nah ini kan videonya sudah saya bahas sampai saya kemarin kena delete tuh videonya satu gara-gara membahas bantahannya Mas Roy terhadap Rismon, dan ini memang berbahaya seperti Rismon itu. Kenapa? Saya saja yang mengikuti permasalahan ijazah ini selama beberapa bulan begitu, itu kan tidak tahu juga keadaan Mas Roy itu ke belakangnya bagaimana. Jadi sedikit banyak itu bisa mempengaruhi. Iya, malah yang jadi persoalan itu kan menjadi gorengan juga para YouTuber Nusantara. Yang mana YouTuber Nusantara juga kan sebagiannya sudah masuk laporan juga oleh Mas Roy Suryo. Tapi entah bagaimana kelanjutan kasusnya saya tidak tahu. Malah menerima kasusnya oleh Cumanan dan sebagainya. Ini aduh ya, udah menjadi putaran bola salju sudah terlalu besar. Jadi substansi permasalahannya pada akhirnya terabaikan begitu. Ya sekali lagi lah ya, mudah-mudahan para termul cepat binasa lah dari muka bumi ini, kalau tidak dari muka bumi Indonesia saja. Yang kedua, Rismon juga dilaporkan dengan pasal persangkaan palsu. Pasal 438, apa itu persangkaan palsu? Bahwa akibat perbuatan dia mengkaji, mempublikasikan terkait dengan polemik pencatatan aset di Kemenpora, itu kemudian diikuti oleh persangkaan palsu berikutnya yang juga diglorifikasi oleh para YouTuber yang berafiliasi dengan Pak Joko Widodo. Dan bahkan kemarin kita lihat itu ada yang mendatangi rumah Mas Roy di Jogja untuk memverifikasi dan melakukan persangkaan palsu bahwa ternyata jangan-jangan parabola yang dimaksud oleh Rismon itu adalah ini kali. Nah, jadi hari ini bentar, itu saya lihat ada kontennya dari si Toyib Fanani ya. Cuman entah dia yang langsung ke Jogjanya atau tidak, saya tidak tahu itu. Mas Roy telah resmi mendapatkan 2 LP, yaitu terhadap Lecumanan dan kemudian terhadap Rismon Hasyolan Sianipar, dan kami mohon bahwa semua proses hukum ini dilakukan secara adil, kemudian dengan prinsip due process of law, dan kami mengapresiasi Polda Metro Jaya bahwa ternyata Polda Metro Jaya tidak melakukan diskriminasi hukum ya terhadap kubu sebelah maupun juga terhadap kubu kami. Polda berdiri untuk kasus ini di tengah-tengah ya, untuk yang menanggapi beberapa laporan-laporan LP ya. Nah, itu barangkali dari saya, Mas Roy. Ya itu karena semua diterima, ayo kumpulin, ayo mau lapor aja semua. Ini pintu awal ya. Kalau saya mah ada kritik kepada siapa, Polda Metro. Ya, kok seperti tidak ada pengetahuan hukumnya sama sekali. Ya, ini apakah deliknya ada begitu? Apakah ini pantas untuk dilaporkan atau tidak? Ini semua harus kita terima. Ya kan, semua harus diterima itu apabila memang ada unsurnya. Kalau nggak ada unsurnya gimana mau diterima itu? Ya malah bisa terjadi kriminalisasi. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Mas Ghafur Sangaji, Abdul Ghafur Sangaji, sarjana hukum, magister hukum, dan juga
Prof. Refli Harun yang tadi sudah memberikan beberapa keterangan, juga Pak Subhan Palal dan juga Mas Michael Sinaga. Nah, saya akan mulai dengan menunjukkan bukti. Jadi kalau kita melakukan press conference itu bukan hanya menunjukkan fotokopi dibawa kemana-mana. Justru orang yang nggak pernah punya bukti itu yang hanya bisa ngomong doang ya. Saya akan tunjukkan buktinya satu persatu. Ya, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya akan tunjukkan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Gafur Sangaji, dan juga setelah itu kami koordinasi dengan Pak Refli Harun sampai jam 3 pagi ya, gitu. Inilah LP pertama. Jadi LP pertama itu adalah laporan polisi ya, nomor 4111 garis miring 6 garis miring 2026 SPKT Polda Metro Jaya yang sudah ditujukan kepada seseorang bernama Lecumanan. Jelas betul itu namanya ya, Lecumanan dengan alamat ada di sini ya. Dia disangkakan dengan pasal 394 Undang-Undang pertama tahun 2023 atau KUHP ya. Jadi file ini sudah saya kirimkan juga kepada teman-teman, ada pada undangan press conference ya, di atas itu ada kecil, silahkan dibesarkan saja ya, itu filenya cukup besar untuk bisa dibaca detailnya, dan sudah saya sedikit pixelize atau saya hilangkan bagian-bagian yang tidak perlu ya gitu. Tapi intinya nomor perkara, nama terlapor, nama pelapor saya sendiri ya, itu ada semuanya. Jadi resmi ya, Lecumanan sudah masuk dalam LP. Nah, apa yang di LP kan adalah yang tadi disampaikan oleh Mas Gafur Sangaji. Pada tanggal 26 April dia membuat LP ini. Ya, ini. Jadi faktanya ada LP tanggal 26 April di Polres Jakarta Selatan. Di sini jelas betul. Dia itu melaporkan dengan korban yang namanya Peradi Bersatu. Nah, Peradi Bersatu itu apa? Korban. Korban apa? Ini organisasi. Nggak punya perasaan. Ya. Organisasi kok punya perasaan? Nggak ada. Dan ini sayangnya, terus terang saja, kami memang baru mengetahui setelah sekian lama, dan ini tayang di salah satu TV. Ya, itu belum lama. Kalau dari dulu kami tahu, kami sudah laporkan ini dari dulu. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, kenapa baru sekarang, Mas? Ya, karena ini memang baru tayang beberapa waktu yang lalu di salah satu TV. Dan sebenarnya waktu gelar perkara, saya, Bang Refli, Mas Gafur waktu itu sempat melihat sedikit singkat sekali di Polda, tapi kemudian tidak bisa kami lihat detailnya. Ternyata di sini jelas betul. Korbannya adalah Peradi Bersatu. Sungguh suatu hal yang tidak masuk akal. Makanya kami menyesuaikan dengan, silakan Mas, dengan apa yang sudah kami janjikan kemarin. Nih, Lecumanan ini memang berkali-kali orang ini, ya. Dulu juga ikut dalam hoax. Katanya ada uang. Sebentar, lah kok tambah bagus ya printernya Mas Roy ini. Biasanya agak buram, ini jelas sekali nih hasil printannya nih. Sekian miliar diterima saya. Itu belum kami laporkan. Catatan, belum kami laporkan. Ya, bukan berarti tidak. Belum kami laporkan. Kemudian ini janji kami kemarin. Kami pertimbangkan saudara Lecumanan itu ya akan dilapor. Dan alhamdulillah semalam kita buktikan. Jadi kita nggak hanya berjanji, tapi kita memberi bukti. Karena hukum itu harus tidak boleh hanya tajam ke bawah, termul ke atas. Ya, gitu ya. Jadi semuanya harus tajam. Nah, laporan yang kedua baru lagi itu adalah untuk orang yang mengaku bernama Dr. Eng. Respon Hasiulan Sianipar M. Eng. Ya, harus begitu cara ngucapinya. Karena doktornya palsu. Ya, makanya di sini nggak kami tulis dokternya, nanti kami kena orang yang salah ya, error in persona. Ini bukan dokter loh Mas, nah, makanya dokternya nggak ditulis. Jadi respon, jangan sakit hati kalau doktermu tidak ditulis, karena kamu memang bukan dokter. Nah ini sudah kami laporkan juga dengan nomor perkara ya 4100 ada di sini, maaf. Ya itu ada laporannya. Ini Lecumanan, ini Lecumanan. Jadi ada di sini, sorry. Maaf ya, supaya tidak salah. Ntar di quote salah, jangan sampai salah. Ada kebanyakan Mas Roy. Kita semua punya buktinya. Nah, 4115. Nah, terlapornya namanya Rismon Hasiulan Sianipar. Pasal yang dilaporkan adalah itu ya. 434 yaitu fitnah dan 438. Ya, itu tentang persangkaan palsu. Apa yang disangkakan dia dan palsu?
Yaitu dia sengaja, saya ulangi lagi, sengaja. Dia pada tanggal 5 Juni, 6 Juni, 7 Juni, dan satu lagi 8 Juni mengupload informasi yang sengaja. Ini kalau istilahnya orang itu kopoh, ya. Kopoh itu bebal, kayak kerbau itu, sudah dicokok, nggak boleh belok sana, belok terus. Jadi dia tuh sudah diberitahu, dan pada postingan yang kedua dia sudah tahu kalau saya sudah menjabat, itu persoalannya sudah inkrah. Tapi dia tetap terus. Artinya orang ini sudah diberitahu, Mon, yang kamu lakukan itu salah. Itu sudah inkrah. Ngeyel dia. Berarti kalau orang sudah diberitahu, saya sudah memberitahu kalau itu salah, dia tetap terus, maka jawabannya adalah laporan polisi. Ya, saya sudah memberitahu loh, bukan glorifikasi lagi. Nah, sama apa yang para dia lakukan termul. ini? Jadi dia itu membuat fitnah dengan berseri. Ini 4 tayangan yang berbeda harinya semua. 5 Juni, 6 Juni, 7 Juni, 8 Juni. Dengan topik yang berbeda-beda. Dia kayaknya mau jadi produser sinetron saja, ya. Tiap saat keluarkan dengan ganti-ganti lokasinya. Yang pertama ada di Coffee Bean, yang kedua ada di tempat mana, Cafe Suki atau apa mana, dan dia ganti-ganti terus. Jadi dia itu punya mens rea, punya kesengajaan untuk membuat ini. Persangkaan palsunya apa? Ini yang fatal. Dia sudah terbukti secara material apa yang dia lakukan sudah mempengaruhi orang lain untuk membuat tuduhan yang sama. Nih, betul. Ada dari Mak Lampir, benar ya, sih. ada dari si Thoyib Fanani, Thoyib. bahkan Thoyib Fanani, ketua Ceboker Nusantara, secara tidak sopan datang ke Jogja dan menunjuk-nunjuk di depan rumah saya, ya, kemudian menunjuk, oh, ini jangan-jangan ini antena. Enggak. Gitu. Gayanya begitu, padahal maksudnya menuduh. Padahal antena rumah saya itu sudah ada sejak sebelum tahun 2000. Kemudian tidak hanya satu rumah saya yang didatangi, 2 rumah saya didatangi. Ya, jahat banget ini. Padahal dia juga sebenarnya mendatangi, Doxing. kalau dia mau, ternyata dia mendatangi juga rumah sakit milik almarhum ayah saya yang kami kelola sekarang. Jadi itu kenapa saya MKes ya. Kami mengelola rumah sakit, namanya Rumah Sakit Jiwa Puri Nirmala. Kalau dia mau sebenarnya dia tinggal masuk saja. Saya terima pasien VIP gratis. Ya, dia nggak masuk, dia cuma di luar. Dia hanya di luar. Ini kan jahat banget orang ini. Bahkan mengambil keterangan dari orang-orang dan ngambil, dipilih, diedit mana yang merugikan saya. Misalnya dipilih yang merugikan tuh, saya kemarin Idul Adha nggak ke Jogja. Iya, karena saya Idul Adha korban itu di Jakarta. Dia pilih itu sebagai diksi yang menyesatkan. Kemudian mengatakan, oh dulu bapaknya Rama ini anaknya nggak pernah keluar rumah. Lah emang kalau saya di Jakarta kan yang emang nggak ada di Jogja. Jadi orang namanya Thoyib Fanan ini jahat banget. Kemudian ada juga orang namanya ini Parbelak ini. Ya, ini juga mengglorifikasi hal yang sama. Jadi ini bukti bahwa apa? Nggak biasa ya, TN Nusantara itu YouTuber Nusantara udah begitu. Respon itu sudah mempengaruhi. Padahal apa? Kalau respon tuh mau sedikit baca, agak pinter sedikit, lihat berita ini. Jelas banget di sini bahwa semua sudah memberitakan, baik media mainstream maupun media-media lainnya. Persoalan dengan Kemenpora sudah selesai. Karena waktu itu ada salah pencatatan internal di internal Kemenpora. Kemudian dikoreksi, Kemenpora yang sebenarnya sudah menggugat saya, akhirnya mencabut gugatannya dan membayar biaya perkara. Dan persoalan dinyatakan selesai. Selesai. Tidak ada lagi. Catatan di BPK juga nggak ada lagi, sudah. Karena salah kolom waktu itu. Harusnya barang itu milik negara, dicatatkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicatatkan kepada pribadi menteri. Jadi akibatnya apa? Saya yang ditagih. Ini kan jahat banget juga. Tapi semua sudah selesai. Baik, ya itu sudah selesai juga lah video ini. Ya nanti silahkan dilihat live-nya sendiri karena sudah ada lah pasti ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ya. Yang jelas kan semakin jelas bagi kita tuh bagaimana keadaannya para termul itu. Begitu makanya para termul ya disebut termul ya. Begitu keadaannya itu. Ya saya tidak bosan-bosan untuk mengatakan mereka itu musuh bagi sendi-sendi negara itu. Karena sedari awal yang mereka bela adalah seorang sosok ya, Raja Jawa palsu itu Joko Widodo. Demikianlah ya, saya berdoa terus menerus minimalnya di dalam konten-konten yang ada, mudah-mudahan para termul itu segera binasa dari muka bumi inilah gitu. Kasihan nanti negara yang lain kalau pindah ke negara yang lain ya. Kecuali apabila mereka bertaubat. Dan untuk Anda yang bukan termul, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.